Selamat pagi Bapak Ibu semua anggota NLCC Indonesia yang diberkati Tuhan. Pada hari ini tanggal 31 Januari 2021 kita akan mengikuti kebaktian secara online, masih secara online. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami menyerahkan ibadah online. Kiranya Tuhan berkati dari awal hingga akhirnya. Tuhan berkati acara ini. Hari ini Pak Riki Lomban yang akan membawakan ibadah. Semoga Tuhan mengurapi apa yang dibawakan oleh Pak Riki. Dan juga terima kasih untuk tim musik dan semuanya yang terlibat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan.
Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua, Bapak Ibu yang menonton di rumah, menonton ibadah ini secara online, baik Bapak Ibu Jemaat NLCC Indonesia maupun juga semua keluarga atau Bapak Ibu yang lain yang berada di berbagai tempat. Selamat hari Minggu, selamat kita ketemu lagi, dan hari ini kita sampai kepada topik atau tema yang terakhir dari seri khotbah tentang mengapa orang Kristen harus tahu. Dan ya, menurut saya mungkin ini topik yang paling akan Bapak Ibu sukai, akan menjadi topik favorit. Harap nggak sebaliknya ya, jadi topik yang paling tidak disukai. Oke Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih sekali lagi, bahkan ya tidak putus-putusnya kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau karena Engkau terus melindungi, menjaga kami sampai hari ini, sampai detik ini. Terima kasih untuk pemeliharaanmu. Dan kami juga bersyukur, terima kasih karena hari ini, di hari Minggu, di hari perhentian ini, kami ada waktu lagi untuk duduk diam
di sekitar kebenaran firman-Mu, khususnya mau sama-sama belajar tentang seri khotbah mengapa orang Kristen harus tahu. Dan kiranya topik atau tema hari ini sebagai penutup dari seri khotbah ini kembali memberikan peringatan kepada kami, memberikan pengetahuan baru kepada kami, tapi juga menguatkan tiap-tiap kami lagi melalui firman Tuhan hari ini. Doa hamba firman Tuhan yang sudah berbicara, mengingatkan, menguatkan hamba, yang akan hamba share hari ini, pagi ini, juga menguatkan Bapak Ibu semua yang mendengarkan ibadah ini, mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, hamba percaya Engkau ada di sini, dalam ruangan di mana hamba berkhotbah. Engkau juga ada di ruangan rumah tiap-tiap Bapak Ibu yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berfirmanlah, bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar suara-Mu, dan tolong supaya kami tidak hanya berhenti sampai kepada menjadi pengkhotbah yang baik, menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan yang baik, tapi kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan tolong supaya kami sanggup untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang baik. Kami sanggup dengan kekuatan dari Engkau untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi topik terakhir dari seri khotbah mengapa orang Kristen harus tahu. Kita sudah belajar tentang mengapa Allah menciptakan kita. Kita sudah sama-sama belajar mengapa kita harus dilahirkan kembali. Kita juga sudah belajar tentang mengapa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk kita. Dan minggu lalu kita sudah sama-sama juga belajar mengapa kita harus punya atau pentingnya persekutuan atau relasi secara pribadi dengan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan topik mengapa kita harus memberi persembahan persepuluhan. Atau haruskah saya memberi persembahan persepuluhan? Sekali lagi, mudah-mudahan ini akan menjadi topik paling favorit untuk kita. Ya Bapak Ibu, ada 3 bagian firman Tuhan yang akan menjadi landasan dari khotbah saya hari ini. Nanti bagian firman Tuhan yang lain kita akan lihat sama-sama ketika saya menyampaikan atau saya share bagian ini. Yang pertama, mungkin kita sudah tahu, Maliaki pasal 3 ayat 10. Bapak Ibu bisa buka Alkitab Bapak Ibu, saya akan bacakan buat kita. Maliaki pasal 3 ayat 10. Bicara perpuluhan, biasanya orang tahu firman Tuhan ini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Yang kedua, 1 Korintus pasal 16 dalam perjanjian baru. 1 Korintus pasal 16 ayat 1 dan 2. 1 Korintus pasal 16 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Ayat 2. Pada hari pertama, dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing, sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru ditiadakan, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Yang terakhir 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan 7. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu, saya pernah baca satu cerita. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah baca juga, tapi pasti Bapak Ibu kenal Presiden Amerika yang ke-32. Presiden Franklin Roosevelt. Atau nama lengkapnya Franklin Delano Roosevelt. Dia terkenal sebagai salah satu Presiden Amerika yang punya karisma sangat luar biasa. Dengan kepemimpinannya, tipikal kepemimpinannya yang karismatik sekali Bapak Ibu, yang sangat luar biasa. Nah, atau ada buku atau kisah tentang beliau, tentang Presiden Roosevelt, diceritakan bahwa dia itu pernah menyatakan bahwa dia agak bukan kesel, tapi sebenarnya dia cukup capek untuk menyambut tamu-tamu yang datang ke White House. Kenapa? Karena tiap kali ada tamu datang atau dia harus melewati satu barisan orang yang menyambut dia kan harus memberi salam kepada mereka semua. Dan menurut Roosevelt, dia katakan, saya tuh capek sebenarnya karena menurut dia, paling juga saya salam semua orang itu, mereka juga nggak perhatikan apa yang saya sampaikan. Mereka hanya jawab begitu saja. Mereka pasti pikir, pasti presiden sama ngomongnya, pasti itu-itu juga yang akan dia ngomong. Gitu. Jadi mereka juga tidak lagi mendengar, dia hanya membalas. Sehingga Presiden Roosevelt memutuskan untuk melakukan sebuah eksperimen, Bapak Ibu.
Satu waktu ada acara resepsi atau ada acara besar di White House dalam masa kepemimpinannya, dan banyak tamu, banyak orang yang datang di mana dia harus memberi salam. Dia membuat satu eksperimen, Bapak Ibu. Dia berpikir begini, setiap kali saya lewat di orang, saya akan mengatakan sesuatu yang mungkin mereka belum pernah dengar. Apa yang dia buat? Waktu dia lewatin orang banyak, Bapak Ibu, setiap kali dia lewatinya, dia ngulur tangan untuk jabat tangan sama mereka. Dia mengucapkan begini, dia sambil jabat tangan, dia katakan begini, saya tadi pagi baru saja bunuh nenek saya. Dia salam lagi, saya tadi pagi baru saja bunuh nenek saya. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Hampir semua orang yang dia salam dengan sambil katakan, saya tadi pagi baru saja bunuh nenek saya. Mereka mengatakan apa? Oh, congratulations Mr. President, selamat. Wah, kamu sangat luar biasa, kita bangga sama kamu. Dia salam ke semua orang. Saya baru tadi bunuh nenek saya. Oh, saya bangga Mr. President. Oh, selamat. Congratulations, Bapak Ibu. Nah, satu waktu di barisan terakhir, Roosevelt dia jabat tangan, ternyata itu adalah seorang duta besar dari Bolivia, Bapak Ibu. Sama. Dia jabat tangan, kemudian Roosevelt katakan, saya tadi pagi baru saja bunuh nenek saya. Tapi duta besar itu lain dari tamu yang lain. Dia bungkuk, kemudian dia bisikkan ke telinganya Roosevelt. Saya yakin dia yang akan membunuh kamu duluan. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya angkat cerita Roosevelt ini? Saya yakin sebagian besar dari kita seperti kebanyakan tamu. Ketika Bapak Ibu dengar khotbah tentang persepuluhan, pasti kita pikir, kita sudah tahu pasti apa yang Pak Riki mau omong ini. Kita sudah tahu apa yang dia bilang. Kita sudah tahu bagian firman Tuhan yang dia mau sampaikan. Jadi kita tidak terlalu memperhatikan lagi. Nah, pasti mungkin kita pikir, pasti sama aja. Khotbah persepuluhan itu pasti Maliaki 3 ayat 10, pasti ujilah Tuhan, apakah dia akan membukakan tingkap-tingkap langit atau tidak. Sehingga Bapak Ibu banyak kali karena kita anggap, saya sudah tahu apa yang dia mau bicarakan. Akhirnya kita terlewatkan, kita tidak tangkap benar apa yang disampaikan. Sehingga, berdasarkan ini, saya mau hari ini kita semua, saya ini minta kita dengarkan baik-baik apa yang ingin saya sampaikan. Jangan ada yang terlewatkan kalau bisa. Karena hari ini memang saya akan menyampaikan satu topik yang sudah mungkin sering Bapak Ibu dengar, tapi hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang kemungkinan besar belum pernah Bapak Ibu dengar atau belum pernah saya sampaikan. Jadi saya mau Bapak Ibu perhatikan dengan seksama ya. Dan hari ini khotbah saya sehubungan dengan persepuluhan saya agak berbeda. Nanti Bapak Ibu bisa lihat kenapa berbedanya. Kenapa? Di akhir khotbah saya akan serahkan semua keputusan kepada Bapak Ibu. Ya, silakan menjawab sendiri dan Bapak Ibu memutuskan sendiri apa yang ingin Bapak Ibu lakukan atau Bapak Ibu bisa jawab sendiri. Haruskah saya ini memberikan persembahan persepuluhan? Bapak Ibu, saya harus akui dengan jujur, ya. Sebelum kita lihat lebih jauh, tidak gampang untuk saya sebagai seorang hamba Tuhan, apalagi seorang pendeta jemaat untuk berkhotbah tentang persembahan, apalagi persembahan persepuluhan. Saya banyak dengar dari teman-teman saya sendiri yang menjadi gembala di berbagai gereja. Mereka dengan jujur katakan kepada saya sama Ibu Sarah, kita nggak pernah khotbah soal persepuluhan. Karena kita takut, kita nggak mau nanti ngomongin oleh orang, dipikir, pendeta atau hamba Tuhannya mau minta uang, sehingga khotbahnya tentang persembahan persepuluhan. Selalu saja ketika berkhotbah soal ini ada masalah Bapak Ibu. Dan ada beberapa masalah yang saya lihat. Ya, salah satu masalah yang tadi saya sudah bilang, orang katakan, nggak didengarkan baik-baik, sudah tahu pasti akan apa yang mau diomongkan. Tapi bisa juga orang sudah bosan mendengarnya. Sudah bosan mendengar khotbah tentang persembahan, khususnya tentang persepuluhan. Atau ada juga yang mengatakan bahwa itu bukan sesuatu yang baru. Atau ada juga orang yang nggak mau dengar karena dia tidak mau memberi. Misalnya dia bilang, kalau saya dengar nanti baik-baik, saya memang tidak mau memberi persembahan. Bosan, sudah sering mendengar, tidak ada yang baru. Atau ada juga orang yang tidak mau dengar karena dia takut untuk nanti harus mentaatinya karena tidak mau memberi persembahan persepuluhan. Nah, oke Bapak Ibu. Sekarang, kenapa sekarang kita ini bicara soal persepuluhan lagi? Ya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu. Kenapa saya atau kita harus bicara soal ini lagi? Ada beberapa hal, Bapak Ibu, yang saya catat. Yang pertama, karena memang banyak orang yang bingung dengan masalah ini. Bingung di mana? Ada pendeta lain atau gereja lain, denominasi lain katakan, saya harus membayar persepuluhan. Masa sekarang pun saya harus memberi persembahan persepuluhan.
Tapi ada juga denominasi lain, ada hamba Tuhan yang lain katakan, oh tidak harus, itu di perjanjian lama, sekarang kita perjanjian baru, kita zaman anugerah dan lain sebagainya. Ada yang bilang harus, ada yang bilang tidak harus, sehingga membuat orang bingung. Kedua, kenapa kita harus bicara lagi soal ini? Kondisi finansial gereja-gereja di Amerika, khususnya di Amerika, Bapak Ibu. Saya baca secara cepat ya, beberapa survei yang saya dapatkan. Survei terbaru di tahun 2021. Soal bagaimana orang Kristen memberi terhadap pekerjaan Tuhan atau memberi terhadap gerejanya sendiri. Misalnya, mengejutkan data ini. Hanya 5% Bapak Ibu dari orang Amerika yang memberi, orang Kristen atau, ya orang Kristen, orang yang bergereja, memberi persembahan persepuluhan ke gereja. Hanya 5%. 80% orang Amerika itu hanya memberi 2% dari income mereka kepada gereja. Dan yang berikut, hanya 3-5% orang Amerika yang memberi secara rutin persembahan terhadap gereja di mana mereka beribadah. Kemudian, hanya untuk keluarga-keluarga yang membuat atau punya income 75.000 US dollar ke atas, untuk keluarga-keluarga yang punya penghasilan 75.000 US dollar ke atas, Bapak Ibu tahu berapa persen yang beri tithing? 1%. Dari semua family di Amerika yang gajinya atau pendapatannya 75.000 dolar ke atas, Bapak Ibu, hanya 1%. Apalagi yang saya dapat, rata-rata orang dewasa, khususnya orang gereja Protestan di Amerika ini, yang memberi persembahan itu rata-rata, Bapak Ibu tahu berapa? Orang gereja Protestan di Amerika beri persembahan rata-rata setiap minggu? 17 dolar. Rata-rata. 37% orang evangelical yang rajin secara rutin hadir di gereja tidak memberikan uang atau persembahan ketika mereka datang ke gereja. 37% orang yang rutin datang gereja, orang evangelical, tapi tidak memberikan persembahan. Nah, Bapak Ibu, sehingga kenapa kita perlu ngomong ini? Karena ini situasinya, ini survei yang sedang terjadi di Amerika khususnya ya. Yang ketiga, memang ada masalah doktrin, Bapak Ibu. Ada masalah doktrin ketika membahas ini. Apa masalah doktrinnya? Bapak Ibu mungkin sudah sering dengar. Kalau di perjanjian lama, yes. Itu memang peraturan di perjanjian lama. Tapi kalau perjanjian baru tidak, karena memang kita hidup di zaman anugerah. Itu perjanjian lama, bukan di perjanjian baru. Ada juga yang mengatakan, itu memang Tuhan berikan kepada orang-orang Israel pada zaman kuno. Tapi kita orang Kristen pada masa sekarang, kita tidak harus lagi memberikan persembahan persepuluhan. Nah, oke. Pertanyaannya, apakah benar, Bapak Ibu? Ini yang saya mau sampaikan. Nanti kita lihat sama-sama, apakah benar itu peraturan di perjanjian lama saja? Dan apakah memang kita tidak harus lagi melakukan itu di zaman perjanjian baru, Bapak Ibu? Sehingga, pesan saya pertama, sebelum kita lebih jauh menggali atau saya nyampaikan kebenaran firman Tuhan, apa yang saya pelajari, Bapak Ibu. Pesan saya pertama, kenapa saya katakan khotbah saya agak lain sekarang? Saya mau Bapak Ibu pegang ini. Jangan langsung percaya apa yang saya sampaikan. Oke, garis bawahi kata-kata saya. Jangan Bapak Ibu langsung percaya apa yang saya sampaikan. Saya mau Bapak Ibu dengar dengan seksama baik-baik. Saya juga sudah belajari kebenaran firman Tuhan. Saya berusaha pelajari firman Tuhan ini dengan cermat, sehingga saya tidak salah menyampaikan. Tapi saya mau Bapak Ibu juga memperhatikannya dengan baik. Masalah ini sangat penting, sehingga seperti yang saya sampaikan, Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu jangan cepat mengambil kata-kata saya hanya karena saya pendeta Bapak Ibu, atau karena, itu pendeta yang ngomong. Dia gembala jemaat saya. Jangan dengarkan atau taati hanya karena saya pendeta Bapak Ibu. Ya, saya sudah sampaikan dalam pembukaan tadi. Khotbah saya kali ini khususnya mengenai perpuluhan agak berbeda dengan yang lalu-lalu saya sampaikan. Kali ini saya mau memberikan kebebasan kepada kita semua untuk mengambil kesimpulan sendiri. Kenapa? Toh Bapak Ibu ya, saya harus hati-hati. Bagaimanapun yang akan saya bicarakan sekarang ini adalah menyangkut uang Bapak Ibu. Saya tahu, ini personal. Itu sangat private, karena ada juga orang mengatakan, kenapa Bapak mau atur cara saya mengatur uang? Ya, khotbah persepuluhan hanya mau mengatur saya. Itu uang saya kok. Saya sendiri yang atur. Saya ngerti sekali Bapak Ibu. Ini uang Bapak Ibu, dan memang ketika bicara persepuluhan, saya akan bicara soal uang Bapak Ibu. Sehingga saya tidak mau Bapak Ibu mendengar langsung atau mentah-mentah tangkap perkataan saya. Dengarkan sendiri, Bapak Ibu simak sendiri. Jangan mau percaya karena hanya saya pendeta Bapak Ibu. Saya mau itu digaris bawahi. Saya tentunya tidak punya hak untuk mengatur keuangan Bapak Ibu. Jika persepuluhan adalah konsep Alkitabiah yang harus diikuti oleh orang Kristen, orang percaya, maka saya mau kita itu sama-sama. Saya mau Bapak Ibu lihat sendiri, dengar sendiri, tidak hanya percaya karena saya pendeta Bapak Ibu yang menyampaikan, tapi saya mau Bapak Ibu tahu bahwa ini kebenaran firman Tuhan
yang harus Bapak Ibu lakukan. Oke, saya mulai dari mana? Bapak Ibu dengarkan ya. Saya mau mulai dengan menjelaskan secara singkat definisi dari persepuluhan. Definisi persepuluhan, yang pasti persepuluhan atau kata tithing, kata persepuluhan itu asal katanya bahasa Ibrani. Dan kata persepuluhan berasal dari kata Ibrani yang artinya sepersepuluh. Secara harfiah, persepuluhan adalah, perhatikan, sepersepuluh dari semuanya. Sepersepuluh dari apapun. Sehingga dalam perjanjian lama, persepuluhan lebih dari sekedar memberikan sepersepuluh dari uang kepada Tuhan. Jika kita memiliki 10 sapi, kita harus memberikan 1 dari 10 sapi itu kepada Tuhan. Sapi yang kita berikan itu adalah persepuluhan kita juga. Jika kita memiliki 10 kilogram buah, berarti 1 kilogram harus kita berikan kepada Tuhan. Kalau kita punya 10 kilogram biji-bijian, kita juga harus memberikan 1 kilogram kepada Tuhan. Itulah persepuluhan dalam konsep perjanjian lama dari arti kata bahasa aslinya. Jadi definisi persepuluhan adalah sepersepuluh dari apapun. Sekali lagi, sepersepuluh dari apapun. Itulah persembahan persepuluhan. Berarti kita harus memberikan semua penghasilan kita, entah uang, sapi, buah, dan lain sebagainya, sebagai persembahan kepada Tuhan. Nah, berdasarkan definisi itu, Bapak Ibu, mari kita lihat beberapa bagian firman Tuhan dari perjanjian lama. Ada banyak bagian firman Tuhan yang bicara soal persepuluhan, tapi saya mau melihat paling tidak ada 4. Bapak Ibu, secara singkat saya mau jelaskan kepada Bapak Ibu. Ini saya pilih sebagai satu bagian firman Tuhan yang cukup boleh dikatakan yang paling yang terkenal di perjanjian lama tentang persembahan persepuluhan, ya Bapak Ibu. Yang pertama, Kejadian 14. Ini adalah kisah tentang Abraham. Bapak Ibu tahu, waktu Abraham pulang dari perang, dia habis berperang melawan Raja Kedorlaomer dan juga beberapa raja yang bersekutu dengan Raja Kedorlaomer. Itu pertempuran yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Pertempuran berdarah, pertempuran yang sangat intens dan sangat kejam. Pendek cerita, Abraham pulang dengan kemenangan. Dia kembali ke rumah, kembali ke kelompoknya, ke orang-orang, kepada keluarganya dan saudara-saudaranya dengan harta rampasan perang yang sangat banyak. Ada budak yang dia tangkap, tentara-tentara yang dia tawan, dia bawa semua makanan yang dia kumpulkan, gandum, anggur, minyak, dengan sapi domba. Semua barang-barang tawanan itu yang dia dapatkan termasuk budak dan tentara dia bawa pulang. Dan Bapak Ibu, kemudian diceritakan ada raja yang namanya Raja Melkisedek dari Salem datang bertemu dengan Abraham. Bapak Ibu lihat ayat 18. Kemudian Raja Melkisedek ini mengeluarkan roti dan anggur. Dan Alkitab mencatat bahwa Melkisedek adalah seorang imam Allah, imam Tuhan yang maha tinggi. Melkisedek memberkati Abraham setelah Abraham pulang dengan semua tawanan, setelah dia menang berperang dengan Raja Kedorlaomer dan sekutunya. Melkisedek katakan, terpujilah Abraham oleh Tuhan yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan pujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuh ke tanganmu. Bapak Ibu, apa yang dilakukan Abraham setelah diberkati oleh Melkisedek? Ada banyak isu, banyak pertanyaan siapa itu Raja Melkisedek, tapi saya nggak mau bahas itu di sini. Yang pasti firman Tuhan atau dia sendiri memperkenalkan dia adalah seorang imam dari Allah yang maha tinggi. Dia berkati Abraham dan kemudian juga dia memuji Tuhan. Apa yang Abraham lakukan setelah diberkati oleh Melkisedek? Bapak Ibu perhatikan. Kemudian Alkitab catat, kemudian Abraham memberinya 1/10 atau yang disebut persepuluhan dari apa? Semua yang dia dapatkan, yang dia bawa ketika dia menang dari Raja Kedorlaomer. Semua budak dia kasih kepada Melkisedek 1/10 dari budak yang dia dapat. Dia beri 1/10 dari tentara yang dia tawan. Dia beri 1/10 bahan makanan yang dia dapat. Dia beri 1/10 dari pakaian. Dia beri 1/10 dari emas, 1/10 dari perak, 1/10 dari segala sesuatu yang dia miliki. Kenapa Abraham lakukan itu, Bapak Ibu, dalam Kejadian 14? Saya mau Bapak Ibu lihat ini dan catat. Abraham lakukan sebagai tindakan ketundukan dia kepada Tuhan yang diwakili oleh Melkisedek. Jadi waktu Melkisedek memberkati Abraham dengan nama Tuhan, Abraham memberikan persepuluhan itu sebagai dia ketundukan kepada Tuhan. Yang kedua, siapa yang menyuruh Abraham untuk memberikan persembahan persepuluhan kepada Melkisedek? Bapak Ibu, menarik. Sejarah pertama persembahan persepuluhan dilakukan adalah dalam konteks ini ketika Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Tidak ada yang suruh Abraham. Artinya apa? Ini adalah satu tindakan pemberian sukarela
yang diberikan oleh Abraham. Tidak ada yang perintah, tidak ada yang khotbahin, tidak ada yang suruh. Tapi ketika dia diberkati oleh Melkisedek, diberkati oleh Tuhan melalui Melkisedek, langsung spontan Abraham katakan, saya mau memberi 1/10. Intinya, Abraham mau katakan, dengan memberikan ini kepadamu, saya secara implisit mengaku bahwa saya tidak memenangkan pertempuran ini sendirian, tapi semuanya karena Tuhan. Kemenangan yang saya dapat hanya dari Tuhan. Oleh karena itu, saya mau memberi persembahan persepuluhan saya kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, sekali lagi, awal sejarah persepuluhan sebagai rasa tunduk kepada Tuhan, sebagai ucapan syukur karena sadar bahwa Tuhan sudah memberkati saya dengan kemenangan, dan dengan semua hal ini, dan juga sebagai tindakan sukarela. Itu Kejadian 14. Oke, lihat satu-satu. Kemudian, Imamat pasal 27. Kejadian 14 itu adalah peristiwa yang terjadi kira-kira 400 tahun sebelum hukum Taurat diberikan. Sekarang, kita sudah melewati 400 tahun, dan Imamat pasal 27 ini adalah masa ketika hukum Taurat diberikan. Jadi Imamat 27, ketika firman Tuhan berbicara tentang persembahan persepuluhan, Bapak Ibu bisa baca Imamat 27 ayat 30-34. Ini adalah hukum Taurat. Kalau Kejadian 14 tadi 400 tahun sebelum hukum Taurat. Perhatikan Imamat pasal 27 Bapak Ibu ya, 30-34. Ada dua hal dari bagian firman Tuhan ini ketika berbicara tentang persepuluhan. Pertama, ini jelas merupakan bagian dari hukum perjanjian lama. Artinya ini hukum. Ini hukum Taurat. Ini perintah Tuhan. Jelas, perintah Tuhan. Yang kedua, persepuluhan dalam perjanjian lama harus mencakup semua harta materi juga termasuk manusia, Bapak Ibu. Itu berarti termasuk ternak, sapi, domba, anggur, minyak, dan lain sebagainya. Persepuluhan harus dikembalikan kepada Tuhan. Sekali lagi diulang dalam Imamat. Ya, persembahan persepuluhan artinya persembahan dari semua harta kita. Kita harus kembalikan semuanya kepada Tuhan. Bahkan dalam Imamat ditekankan lagi, dicatat, bukan semua, tapi semua, hanya semua, tapi semua yang terbaik. Kalau Bapak Ibu hitung dan melihat misalnya 10 sapi, sampai kepada sapi yang berikut, ketika Bapak Ibu harus serahkan dan sapi itu kurus, itu juga tidak boleh. Jadi selalu harus yang terbaik, Bapak Ibu. Oke, jadi poin utama dari Imamat 27 adalah Tuhan sangat jelas tentang apa yang Dia inginkan. Ini perintah Tuhan dan itu yang Tuhan inginkan dari umatnya waktu itu. 1/10 dari semua. Oke, yang berikut Ulangan pasal 14. Tadi saya bilang ada 3 bagian firman Tuhan. Ulangan pasal 14. 400 tahun sebelum hukum Taurat, Imamat 27 hukum Taurat diberikan. Ulangan pasal 14 ini boleh dikatakan 40 tahun setelah hukum Taurat diberikan. Dan ini yang sedang mendengarkan hukum ini adalah anak-anak orang Israel yang keluar dari Mesir, Bapak Ibu. Ini ketika mereka sampai di tepi sungai Yordan. Musa sudah mau mati dan dia memberikan perintah ini sekali lagi. Bapak Ibu bisa baca Ulangan 14 ayat 22-23. Saya baca bagian ini. Ayat 22, Ulangan 14. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, dari minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu, Bapak Ibu. Nah, yang menarik, paragraf terakhir bicara tentang persembahan persepuluhan juga, Bapak Ibu. Apa pelajarannya? Agar kita dapat belajar untuk selalu menghormati Tuhan. Garis bawahi kata-kata ini. Memberi persembahan persepuluhan supaya kita bisa belajar untuk menghormati Tuhan Allah. Tuhan Allahmu. Living Bible Translation, tulisannya begini Bapak Ibu. Sehingga kita dapat selalu belajar untuk selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Menarik. Living Translation atau Living Bible Translation menerjemahkan lebih dekat kepada arti aslinya. Kita memberikan persembahan persepuluhan supaya kita atau sehingga kita dapat selalu belajar untuk selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya mau kita catat ini dengan sangat hati-hati. Ini perhatian. Itulah tujuan persepuluhan. Jadi ini bukan sekedar hukum saja. Bukan hanya sekedar legalistik saja. Lebih dari sekedar memberikan pendapatan kita atau memberi 1/10 dari pendapatan kita dalam konsep perjanjian lama atau Ulangan 14. Tapi Tuhan mau atau Tuhan punya tujuan khusus ketika Dia meminta 1/10 dari pendapatan kita. Apa itu? Untuk belajar mengutamakan Tuhan. Saya mau agak bicara agak lebih sedikit lebih panjang di sini.
Poin dan inti kebenaran dari bagian firman Tuhan ini atau Ulangan 14 adalah, Bapak Ibu, saya mau kita perhatikan sekali lagi. Bapak Ibu dan saya, kita semua diminta untuk mengutamakan Tuhan dalam maupun melalui pemberian kita. Sehingga Tuhan selalu menjadi yang pertama dalam setiap bidang hidup kita. Itu sebenarnya inti persembahan persepuluhan. Bukan hanya sekedar hukum, bukan hanya sekedar perintah. Tapi Tuhan memberikan perintah ini karena Dia mau kita belajar untuk menempatkan Dia di tempat yang utama yang pertama. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau mengaku dengan jujur, banyak dari kita, banyak orang Kristen tidak pernah mempelajari rahasia dasar dari persembahan persepuluhan ini atau dari konsep tentang memberi kepada Tuhan. Persembahan atau rahasia dasar itu adalah apa, Bapak Ibu? Mengutamakan Tuhan. Kebanyakan dari kita, harus kita akui, kita tidak mengutamakan Tuhan dalam pemberian kita. Kalau kita mau mengaku dengan jujur, apa maksudnya? Ketika kita atau Bapak Ibu dan saya mendapatkan gaji, kita membayar yang lain terlebih dahulu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu jangan cepat dengar kata-kata saya. Ketika saya mendapatkan berkat, mendapatkan gaji, apapun berkat yang saya dapat, kemudian saya pakai untuk membayar yang lain terlebih dahulu. Mari kita tanya jujur pada diri saya, apakah saya sedang mengutamakan Tuhan, menempatkan Tuhan dalam konteks ini? Setelah saya kepotong teks, saya bayar dulu semuanya. Saya bayar rumah saya bayar sewa apartemen saya bayar semua, saya siapkan uang, saya bagi uang untuk belanjaan saya. Kemudian setelah itu saya bayar tagihan sekolah atau biaya sekolah anak-anak, keperluan sekolah anak. Kemudian saya bayar semua utang-utang kartu kredit saya. Kemudian saya beli semua makanan yang saya mau simpan, saya mau stok di kulkas saya. Saya beli baju-baju yang saya perlukan. Kadang-kadang saya sudah punya, saya beli lagi. Saya beli semua yang saya butuhkan. Atau semua barang-barang baru yang ingin saya beli, saya berikan. Saya beri juga uang untuk saya bisa ada waktu untuk jalan-jalan, saya ada waktu untuk liburan, vacation, dan lain sebagainya. Setelah itu, dari semua sisa uang yang sudah saya keluarkan, saya berikan kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita tanya kepada diri kita semua, apakah ini apakah kita sedang mengutamakan Tuhan? Banyak orang Kristen atau kita tidak pernah belajar bahwa Tuhan itu tidak hanya mengawasi apa yang kita berikan. Bapak Ibu, sekali lagi, ini yang saya dapat. Banyak di antara kita orang Kristen tidak pernah belajar bahwa Tuhan itu tidak hanya mengawasi apa yang kita berikan, tapi Tuhan juga melihat saat kita memberikan persembahan itu. Dia tidak hanya melihat apa yang kita berikan, tapi Tuhan melihat saat kita memberi. Bahkan saya sering pakai kata-kata ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin tidak tahu isi dompet saya. Bapak Ibu tidak tahu kartu-kartu yang ada dalam dompet saya. Bapak Ibu juga tidak tahu berapa account yang saya punya, berapa saving saya punya. Tapi jangan lupa, Tuhan tahu. Tuhan tahu uang kita, Tuhan tahu semua kartu yang kita punya, kartu debit, kartu kredit. Tuhan tahu semua account kita, berapa saving kita. Tuhan tahu saat kita memberi, Tuhan juga tahu apa yang kita berikan. Oke, terakhir dari perjanjian lama Bapak Ibu. Maleakhi pasal 3, ayat 10 yang saya sudah bacakan tadi. Saya nggak baca lagi, Bapak Ibu saya sudah baca tadi, Bapak Ibu bisa lihat sekali lagi Maleakhi pasal 3, bisa lihat dari ayat 8 sampai ayat 10. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam kitab Maleakhi. Pertama, ada peringatan dari Tuhan. Kalau kamu tidak memberikan persepuluhan, itu sama dengan kamu menipu Tuhan, atau ada bahasa yang lain dipakai kata merampok. Dan kata merampok ini yang lebih tepat. Kamu merampok Tuhan. Yang kedua, ada tantangan yang Tuhan berikan ketika kita memberikan persepuluhan. Tantangannya apa? Tuhan bilang, uji aku. Uji aku ketika engkau memberikan persembahan. Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit untuk kamu? Apakah aku ini tidak akan memberkati kamu? Bapak Ibu bayangkan, ini challenge dari Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan menantang kita. Tuhan bilang, silahkan ketika kamu memberikan persembahan, uji aku. Bapak Ibu, saya ambil contoh, nggak usah dengan Tuhan, tak Bapak Ibu. Bapak Ibu ketemu dengan orang yang mungkin terkenal, atau Bapak Ibu tahu dia punya uang, kemudian dia bilang sama Bapak Ibu, oke, kamu buat yang saya perintahkan, kamu buktikan. Saya akan balas, saya akan beri sama kamu, saya akan kasih kamu berlipat kali ganda atau tidak. Itu berarti Bapak Ibu, dia serius. Dia pasti akan, ini Tuhan Bapak Ibu, Tuhan yang menantang kita. Yang ketiga, ada tujuan yang disampaikan oleh Maleakhi pasal 3 ayat 8 sampai 10. Kenapa persembahan persepuluhan harus diberikan? Tujuannya adalah supaya rumah Tuhan itu bisa terpenuhi.
supaya kebutuhan-kebutuhan di rumah Allah itu dapat dipenuhi. Artinya, supaya pekerjaan para imam yang mendapat persembahan-persembahan itu dia dapat melayani dengan sungguh-sungguh sehingga semua pekerjaan Tuhan digenapi. Oke, atau terlaksana. Kejadian 14, Imamat 27, Ulangan 14, Maliaki pasal 3, 10. Kesimpulan dari perjanjian lama. Bapak Ibu, yang pertama, kesimpulan dari konsep persepuluhan perjanjian lama. Dalam hubungannya dengan Tuhan, persembahan persepuluhan dimaksudkan untuk memuliakan Tuhan dan mengakui Tuhan sebagai yang maha kuasa, sebagai sumber dari segala berkat yang kita peroleh. Itu konsep Kejadian pasal 14. Sekali lagi, pertama, dalam hubungannya dengan Tuhan, kita memberikan persembahan persepuluhan dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan dan mengakui Tuhan sebagai Tuhan yang maha kuasa, dan dialah sumber berkat. Dialah yang memberkati kita. Kedua, dalam kaitannya dengan umat Tuhan, umat Allah, atau dengan kita langsung, tujuan persepuluhan adalah untuk mengajar kita untuk mengutamakan Tuhan, menempatkan Tuhan di atas semuanya, di atas segala-galanya dalam hidup kita. Ketiga, sehubungan dengan bangsa Israel, atau pekerjaan Tuhan atau bait Allah, persembahan persepuluhan diberikan untuk memastikan bahwa pekerjaan Tuhan dapat dipenuhi semuanya. Pekerjaan Tuhan bisa berjalan dengan baik. Misi Tuhan, atau pakai bahasa sekarang atau pakai bahasa kita, pekerjaan Tuhan di gereja ini melalui NLCC Indonesia dapat berjalan dengan baik. Misi kita di Indonesia bisa terpenuhi. Mereka bisa, anak-anak bisa makan, mereka bisa sekolah dan lain sebagainya. Bapak Ibu, memuliakan Tuhan, mengakui Tuhan sebagai sumber berkat, mengajar kita untuk mengutamakan Tuhan. Pekerjaan Tuhan bisa selesai, bisa digenapi, bisa menolong banyak orang. Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, bukankah ini sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa? Bapak Ibu nggak mau lakukan? Bapak Ibu atau kita tidak mau memberikan, Bapak Ibu? Mari kita cek, mari kita tanya kepada diri kita masing-masing. Oke, sekarang perjanjian baru ya Bapak Ibu. I know Bapak Ibu, mungkin ini saya harap Bapak Ibu bisa perhatikan. Saya mudah-mudahan doa saya, seperti tadi saya bilang, Bapak Ibu nggak bosan. Bapak Ibu bisa perhatikan dengan baik. Maaf kalau memang agak panjang, saya ingin menjelaskan karena saya mau Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Saya tidak mau terlalu cepat, sehingga Bapak Ibu nanti juga bisa menjawab sendiri. Sekarang, mudah-mudahan saya bisa dengan cepat tapi jelas menyampaikan. Sekarang kita lihat 1 Korintus pasal 16. Ya, Bapak Ibu, 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai 2. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Ayat 2, 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Inti dari 1 Korintus 16, perjanjian baru, yang pertama, memberi itu harus teratur. Ya, jelas, pada hari pertama setiap minggu. Kedua, memberi harus bersifat sangat pribadi. Hendaklah kamu masing-masing, kata Paulus. Ketiga, ini yang saya mau jelaskan. Persembahan kita memberi harus proporsional. Menyisihkan, perhatikan, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Berarti pemberian Kristen secara menurut perjanjian baru, paling tidak 1 Korintus 16, harus teratur, pribadi, dan proporsional. Sekarang, apa arti pemberian Apa arti pemberian proporsional, Bapak Ibu? Itu berarti, semakin banyak Tuhan memberkati kita, semakin banyak harusnya kita memberi. Itu artinya memberi secara proporsional. Dan itulah konsep pemberian di zaman anugerah ini, di zaman perjanjian baru. Semakin kita diberkati, semakin Bapak Ibu diberkati, harusnya semakin banyak kita memberi. Jadi jika kita memiliki sedikit berkat secara finansial atau materi, maka kita tentunya hanya bisa memberikan sedikit, kecil. Tapi semakin kita diberkati, semakin besar porsi yang dapat atau harusnya kita berikan.
10% tidak menjadi masalah lagi dalam perjanjian baru. Betul, Bapak Ibu. Pertanyaan, berapa persen? Berapa persen harus kita berikan? Nah, survei membuktikan beberapa orang Kristen yang sangat diberkati, bukan survei, sorry Bapak Ibu, ini pandangan. Beberapa orang Kristen yang sangat diberkati harusnya memberi paling sedikit 15%. Yang lain harusnya memberi 20%. Karena konsep perjanjian baru, semakin engkau diberkati, semakin banyak engkau memberi. Harusnya memberi 15%, yang lain 20%, yang lain lebih banyak dapat 25%, yang dapat lebih banyak lagi 30%. Demikian seterusnya. Bahkan ada yang bisa beri 50%, 60%, bahkan 70%. Tergantung berapa banyak yang Tuhan berikan. Jadi, ini konsep pemberian dalam perjanjian baru. Ingat, anugerah selalu melebihi hukum. Perjanjian lama kita memberi karena hukum, walaupun dengan konsep yang saya sampaikan tadi, tapi perjanjian baru melebihi perjanjian lama karena kita memberi karena anugerah. Mari kita tanya sendiri Bapak Ibu, dalam diri kita, standar mana yang lebih tinggi? 10% saja dalam perjanjian lama, ataukah pemberian secara proporsional dalam perjanjian baru? Kita memberi karena kita merasakan berkat Tuhan, karena kita hidup dalam zaman anugerah ini. Tapi sayangnya fakta Bapak Ibu, faktanya, jika uang atau uang yang kita punya itu ada 6 digit atau 7 digit, ingat, garis bawahi. Kalau Bapak Ibu punya uang 6 digit, 7 digit, maksudnya nolnya 6, nolnya 7, Bapak Ibu, saya rasa persembahan persepuluhan itu akan menjadi seperti uang saku saja. Kecil. Ada seorang tokoh bernama Fred Smith, dia katakan kalimat yang menarik. Bagi beberapa orang Kristen kaya di Amerika, persepuluhan adalah alasan untuk tidak memberi dengan murah hati, katanya. Perhatikan Bapak Ibu. Beberapa orang Kristen kaya di Amerika, persepuluhan adalah alasan untuk tidak memberi dengan murah hati. Bapak Ibu tangkap maksudnya? Ya kalau dia kaya, dia punya 6 digit, 7 digit, 60, 70, Bapak Ibu, berikan persepuluhan bukan murah hati, karena itu wasaku sedikit sekali. Sehingga standar memberi dalam perjanjian baru adalah standar kasih karunia. Selalu harus melampaui hukum. Saya simpulkan tadi dari 1 Korintus pasal 16 tadi. Kira-kira begini, dalam perjanjian lama, kita memberi karena memiliki perintah. Tapi dalam perjanjian baru, perintah itu menjadi model. Oh, karena orang percaya atau orang Yahudi melakukan ini di perjanjian lama, sehingga kita dalam perjanjian baru tentunya sebagai orang Kristen mau mengikuti itu sebagai model. Kira-kira begitu. Dalam perjanjian lama kita memiliki 10% saja. Dalam perjanjian baru kita memiliki lebih banyak proporsional karena Tuhan memberkati kita secara luar biasa. Tergantung berapa banyak Tuhan berikan kepada kita. Artinya tidak terbatas. Berapa persen dalam perjanjian baru sekarang menjadi proporsi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tangkap. Berikut 2 Korintus pasal 9. Bagaimana dengan berkat yang dijanjikan dalam perjanjian lama? Bapak Ibu, Maleakhi pasal 3 berkata, uji aku dan lihat apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap langit. Sekarang, apakah itu juga ada dalam perjanjian baru? Saya mau Bapak Ibu saya bacakan, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Menurut saya,
permintaan tantangan Tuhan dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10 terulang kembali dalam bagian firman Tuhan ini ketika Paulus menyampaikan 2 Korintus pasal 9 ayat 6-7. Perhatikan, camkan ini kata Paulus. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekali lagi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apakah ini tidak sama dengan Maleakhi pasal 3 ayat 10? Jelas menurut saya. Sekali lagi, cukup jelas, kita menabur sedikit, kita menuai sedikit. Kita menabur banyak, kita juga akan menuai banyak juga. Bahkan di sini Paulus berbicara tentang konsep yang benar tentang pemberian. Dikatakan juga Bapak Ibu dalam ayat 8, dalam pasal 9, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Bapak Ibu, saya waktu membaca ini, saya melihat bahwa ini konsep yang tetap sama, tetap up to date, sama seperti Maleakhi pasal 3. Ketika saya merenungkan, membaca, mempelajari bagian ini, saya setuju bahwa kalau prinsip dalam perjanjian lama tetap sama dalam konsep memberi dalam perjanjian baru, zaman anugerah. Sama, Tuhan juga akan membuktikan kepada kita. Ketika kita memberi, Dia memberkati kita. Tuhan berjanji untuk memberkati orang yang mempraktekkan pemberian dengan murah hati. Bapak Ibu, tolong dicatat juga di garis bawah ya. Artinya Tuhan memberkati orang yang mempraktekkan pemberian dengan murah hati, maksudnya bukan materi. Ya, ini bukan bicara soal materi. Berkat tidak selalu bicara soal materi. Terkadang orang Kristen atau kita yang memberi dengan murah hati, atau banyak orang yang Bapak Ibu bisa lihat memberi dengan murah hati, tapi juga mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Tidak sedikit mereka mengalami penderitaan dalam hidup. Memberi bukanlah jaminan bahwa hidup kita akan tiba-tiba menjadi indah, jalan tol tanpa masalah Bapak Ibu. Tapi jangan biarkan fakta ini menyesatkan Bapak Ibu dan saya sehingga kita tidak memberi. Banyak orang bilang, kenapa saya makin memberi, hidup saya makin menderita. Bapak Ibu, saya pribadi banyak mengenal anak-anak Tuhan. Mereka diberkati Tuhan secara luar biasa. Tapi mereka juga saya kenal sebagai orang-orang yang mungkin paling murah hati dari semua yang saya kenal. Sekali lagi, saya banyak kenal anak Tuhan, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Mereka diberkati Tuhan secara luar biasa. Tapi mereka juga dari semua orang yang saya kenal adalah orang yang paling murah hati. Kalau memberi untuk pekerjaan Tuhan, mereka tidak tanggung-tanggung. Tapi juga Bapak Ibu, banyak saya melihat dari sekian banyak orang yang memberi dengan murah hati, orang yang saya kenal. Mungkin mereka juga adalah orang-orang yang boleh saya katakan orang yang paling punya pergumulan berat dibandingkan dengan orang lain. Tapi pergumulan berat mereka tidak menahan hati mereka untuk tetap memberi untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, saya memberikan kesimpulan untuk perjanjian baru, seperti saya berikan kesimpulan untuk perjanjian lama tadi. Bapak Ibu, yang pertama, yang dulu perintah dalam perjanjian lama, sekarang jadi contoh. Perhatikan. Orang bilang, oh tidak ada lagi sekarang. Oke, tapi itu contoh. Contoh yang baik untuk mengutamakan Tuhan, pekerjaan Tuhan bisa terlaksana, untuk supaya kita memuliakan Tuhan, kita menempatkan Tuhan di atas semuanya. Contoh yang baik? Yes. Kenapa kita tidak ikuti sebagai satu kebenaran? Model, tapi dalam perjanjian lama perintah, sekarang dalam perjanjian baru model. Kedua, persentase yang dulunya dalam perjanjian lama itu menjadi persentase, artinya 10%. Jangan lupa, sekarang dalam perjanjian baru Bapak Ibu menjadi proporsional. Semakin banyak kita diberkati, semakin banyak kita memberi. Dan yang ketiga, apa yang dijanjikan dalam perjanjian lama, dalam Maleakhi pasal 3:10, sekarang pun tetap menjadi janji Tuhan. Tuhan akan membukakan tingkap langit, Tuhan akan memberkati kita ketika kita taat, kita memberikan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Mereka yang menguji Tuhan dalam hal memberi, tidak akan pernah kecewa Bapak Ibu. Sekali lagi, Bapak Ibu atau kita semua, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang merasakan, tapi jangan lupa, ketika kita memberi, kita mentaati Tuhan, kita menguji Tuhan dengan pemberian, kita tidak pernah akan kecewa Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau tutup atau beberapa kesimpulan dan nanti saya mau ada kasih homework ya buat kita. Jangan kaget dulu, homework. Oke, begini Bapak, beberapa hal sebagai ringkasan. Yang pertama, kita harus hati-hati dengan dua ekstrim yang menurut saya salah ketika kita berpikir tentang persepuluhan. Saya catat atau saya kutip dari kata-kata Larry Burkett. Ya, Larry Burkett,
Dia katakan begini, ekstrim pertama adalah bahaya memberikan 10% secara ketat dan melihat 10% sisanya adalah milik saya. Sekali lagi, hati-hati dengan ekstrim ini. Sudah beri 10%, rajin beri 10%, tapi merasa 10%-nya itu adalah punya saya. Saya pakai semua untuk saya. Ekstrim yang lain adalah menggunakan kurangnya standar persepuluhan sebagai alasan untuk tidak memberikan apa-apa, sementara kita egois menimbun sisanya untuk keperluan kita sendiri. Berbagai excuse, kita tidak memberikan persepuluhan, tapi kita menimbun untuk diri kita sendiri, semuanya untuk kita. Marilah kita hindari dua hal ekstrim yang tadi, yang legalistik tentang persepuluhan, karena, sekali lagi, tidak ada standar. Saya memberikan apa yang saya, bukan berarti saya memberikan semau saya, tapi sebanyak yang Tuhan, seberapa banyak yang Tuhan berkati saya, Bapak Ibu. Dan yang berikut, sebagai kesimpulan, menurut saya tidak ada kontradiksi antara perjanjian lama dan perjanjian baru, selama kita menerapkan persembahan persepuluhan itu tidak secara legalistik, tidak seperti menaruh beban di hati orang, atau di orang, oh kamu harus memberikan. Tapi kita memberikannya dengan murah hati, tidak ada beban sama sekali, Bapak Ibu. Tidak ada kontradiksi. Tuhan juga tidak pernah bermaksud untuk memberikan perintah ini sebagai beban kepada kita. Tuhan mau supaya itu mengalir dari hati kita, dan toh berkatnya juga berkatnya untuk kita, Bapak Ibu. Sehingga banyak orang tanya kepada saya sekali lagi, dan kita coba tanya, Bapak Ibu tanya lagi. Apakah persembahan persepuluhan itu masih up to date? Tetap relevan dalam perjanjian baru? Saya bisa katakan tidak. Tidak dalam arti, karena dalam perjanjian baru, Bapak Ibu dan saya harus memberi jauh lebih banyak dari 10%. Seberapa banyak Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saya. Itulah konsep dalam perjanjian baru. Saya mau tutup dengan beberapa kalimat penutup, dan sekali lagi homework. Jangan takut. Jadi Bapak Ibu, saya menyimpulkan dengan mengatakan saya pikir persepuluhan adalah panduan paling akurat untuk memberi bagi orang Kristen. Sekali lagi, persembahan persepuluhan atau persentase 10% adalah panduan paling akurat untuk memberi bagi orang Kristen. Ini adalah titik awal pemberian. Ini start 10%, titik awal pemberian bagi orang Kristen. Tapi saya juga tidak ingin siapapun di sini, Bapak Ibu yang mendengarkan pelajaran hari ini, mendengarkan khotbah saya, firman Tuhan hari ini, saya tidak mau Bapak Ibu juga merasa terbebani. Benar, saya tidak mau. Persepuluhan dimaksudkan untuk menjadi berkat, bukan untuk menjadi beban dalam hidup kita. Jika kita mendengar atau Bapak Ibu mendengar apa yang saya katakan dan Bapak Ibu merasa tertekan, maaf kata kalau saya ingin sampaikan. Kalau Bapak Ibu rasa, wah, saya harus memberi 10%. Waduh, apalagi perjanjian baru 20%, 30%. Bapak Ibu merasa terbeban, tidak usah memberi. Tidak usah beri 10%. Bapak Ibu lanjutkan saja seperti biasa bagaimana Bapak Ibu memberi persembahan, Bapak Ibu. Karena tujuan Tuhan bukan kita memberi karena tekanan. Berikanlah seberapa yang Bapak Ibu bisa, tanpa tekanan. Tapi kalau Bapak Ibu rasa, oh, saya mau menikmati berkat-berkat Tuhan, bukan karena saya terbeban, tapi ini perintah Tuhan, dan saya mau melakukan, Bapak Ibu lakukan. Tapi sekali lagi, saya nggak mau Bapak Ibu terbeban. Kalau Bapak Ibu terbeban, lebih baik jangan. Dan berikut Bapak Ibu, jangan pernah lupa ya, bicara soal pemberian, persembahan, atau bicara soal materi, harta, kekayaan, apa yang kita punya. Jangan lupa, segala sesuatu dalam hidup kita bukan tergantung kita, tergantung Tuhan. Berkat datang, tergantung Tuhan. Berkat tidak datang, tergantung Tuhan. Kesehatan kita, Tuhan berikan kita kesehatan, kita bisa kerja, kita bisa mencari uang yang banyak dari Tuhan. Tapi Tuhan mau ambil juga uang itu dari Tuhan. Semua tergantung Tuhan. Jangan Bapak Ibu lupa kebenaran ini. Yang kedua yang saya lihat, banyak orang menjadi miskin karena tidak memberikan persepuluhan, dan bukannya tidak memberikan persepuluhan karena miskin, Bapak Ibu. Sekali lagi, dalam pengalaman sebagai hamba Tuhan, mungkin terlalu ini kalau pakai kata miskin, tapi banyak orang akhirnya terus merasa kekurangan, tidak pernah merasa cukup. Karena tidak memberikan persepuluhan. Bukan sebaliknya, tidak memberikan persepuluhan karena miskin. Saya nggak pernah lihat. Tapi banyak orang memakai alasan, saya belum punya uang, saya miskin. Tidak memberikan persepuluhan. Dan Bapak Ibu, ingat, persembahan persepuluhan juga tidak cukup. Persembahan persepuluhan juga harus kita ikuti dengan ketaatan lain dalam hidup kita. Kenapa saya penting sampaikan ini? Banyak orang yang katakan, saya sudah berikan persembahan persepuluhan kok. Saya nggak perlu melayani Tuhan, saya nggak perlu datang kebaktian hari Minggu. Yang penting pasti Pak Pendeta, Pak Riki sudah senang kalau saya rajin berikan persepuluhan. Saya nggak perlu taat yang lain. Saya nggak perlu baca Alkitab, saya nggak perlu punya hubungan dengan Tuhan, saya nggak perlu datang ke gereja, saya nggak perlu melayani. Bapak Ibu, ini salah sekali.
Pemberian persepuluhan adalah bagian kecil dari ketaatan kita yang harus kita ikuti juga dengan ketaatan-ketaatan lain. Dan yang terakhir, sekali lagi, jangan pernah memberi dengan paksa. Marilah kita memberi dengan sukacita sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Bapak Ibu, Tuhan katakan dalam Maliaki pasal 3 ayat 10, jangan lupa, ketika kita melawan perintah Tuhan ini, kita pun akan kehilangan berkat-Nya sendiri. Tuhan katakan dalam ayat 9, kamu kena kutuk karena kamu merampok aku, ya kamu seluruh bangsa. Dan ayat 10 Maliaki pasal 3, Allah tidak memberikan hujan, tidak memberikan berkat kepada kita semua. Kiranya kebenaran ini, firman Tuhan ini menjadi berkat menguatkan Bapak Ibu lagi untuk menambah pengetahuan Bapak Ibu, tapi bisa memberi lebih lagi untuk Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu sebagai homework, saya mau menantang Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu mendengar bagian firman Tuhan ini, maukah Bapak Ibu mencoba? Tuhan bilang, ujilah aku. Tapi sekali lagi ini bukan mantra, bukan seperti astrolog Bapak Ibu, bukan yang menjual jamu, bukan menjual obat, oh nanti pasti Bapak Ibu diberkati. Tapi sederhana, Bapak Ibu mau nggak coba 90 hari, 3 bulan? 3 kali Bapak Ibu coba memberikan persembahan persepuluhan dengan benar. Dan Bapak Ibu lihat, apakah Tuhan memberkati hidup saya atau tidak. Kalau Tuhan ternyata tidak memberkati Bapak Ibu, silahkan kembali kepada cara Bapak Ibu memberikan persembahan seperti yang Bapak Ibu sudah lakukan sekarang. Tapi kalau Bapak Ibu coba 90 ini, challenge 90 hari, 3 bulan Bapak Ibu memberikan persembahan dengan benar sesuai yang apa Tuhan sampaikan hari ini. Silahkan Bapak Ibu lihat sendiri. Tapi kalau Tuhan memberkati Bapak Ibu, saksikan dan berikanlah untuk Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada Bapak Ibu. Kiranya khotbah persembahan persepuluhan ini tidak menjadi beban, tapi memberikan kekuatan baru untuk kita memberi lagi bagi pekerjaan Tuhan dan juga menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, bersyukur untuk hari ini kami ada waktu lagi untuk mendengar konsep yang benar tentang persembahan yang selama ini menjadi isu isu teologis. Apakah memang masih up to date? Apakah masih benar kita melakukan persembahan persepuluhan pada zaman sekarang? Kiranya apa yang baru hamba jelaskan, apa yang hamba pelajari, yang hamba share kepada Bapak Ibu, memberikan pelajaran baru dan memberikan pengetahuan baru. Dan silakan hamba menyerahkan kepada semua Bapak Ibu yang mendengar. Tapi Tuhan bicara kepada mereka, Roh Kudus bicara kepada mereka. Kalau memang mereka tahu ini kebenaran, bukan karena hamba Tuhan yang bicara, hamba berdoa Tuhan mampukan, kuatkan mereka untuk melakukan. Dan hamba berdoa Tuhan buktikan janji-Mu kepada mereka, bagaimana Engkau memberkati mereka dalam hidup mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Hamba terbatas untuk menggali, untuk menyampaikan, tapi hamba tahu Engkau tidak terbatas. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dalam doa berkat. Hari ini tidak ada yang ulang tahun, tapi saya mau kita terus saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita terus doakan pelayanan kita doakan keluarga kita doakan, saling mendoakan supaya Tuhan terus melindungi, menjaga kita semua. Kita juga terus mendoakan bangsa dan negara kita ya, di rumah kita masing-masing. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu pada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.